Halo guys, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya di Ahmad Rahman Channel. Kali ini kita ada di Lembah Indah. Dan kita pada hari ini kedatangan tamu spesial Mas Reza Palevi. Yang beliaunya ini adalah pemuda yang berjuang keras ya. Dan banyak prestasinya tepatnya. Dan kita mau tanya-tanya nih biar sharing-sharing aja ya. Biar teman-teman yang ada di rumah gitu kan, atau teman-teman yang nonton biar tahu mana prestasi kita itu menunjang masa depannya kita, karena masa depan itu tidak diwariskan. Oke, Mas Reza, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke. Mas Reza, ini saya mau tanya nih Mas, tentang beberapa hal yang mungkin teman-teman ingin tahu ya. Bagaimana sih Mas ceritanya Mas Reza itu bisa kuliah? Karena saya sempat dengar katanya Mas Reza itu pernah pending setahun ya untuk kuliahnya ya. Akhirnya sekarang bisa kuliah ambil jurusan apa Mas? Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Pakai ini ya bidik misi. Coba dong Mas ini diceritakan bagaimana tuh pengalamannya. Ya, jadi dulu kan habis MA, itu kan MA di MA Nurul Ulum Malang. Kemudian habis MA itu saya sudah coba untuk ikut ujian SBM, ujian SNM. SNM gak ujian kan ya, nilai. Terus ujian apa itu BPSB dan lain-lain. Tapi setelah saya jalani semua itu semuanya tidak ada yang lolos. Nah, itu sangat menyenangkan ya tidak lolos itu ya. Oke, terus lanjut. Jadi habis gak lolos itu kan padahal teman-teman yang lain itu sudah lolos semua. Satu kelas itu lolos semua kecuali saya saja. Terus Jadi kan ya mungkin ada ya perasaan kayak minder, semuanya lolos tapi kita nggak lolos. Tapi gara-gara itu semua jadi kita itu punya kesadaran bahwa kesuksesan itu nggak harus sekarang. Mungkin sukses kita tidak sekarang, mungkin di lain waktu. Karena mungkin sekarang ditunda untuk kesuksesan yang lebih besar yang akan datang. Oke. Untuk cita-cita dari Mas Reza sendiri nih, itu apa sih Mas? Kok mengambil jurusan bahasa Arab gitu? Ya, awalnya dulu mau ngambil jurusan bahasa Arab itu karena saran dari kiai saya, guru saya. Nah, terus setelah itu saya pikir-pikir ya, daripada kan saya itu juga dulu di pondok itu gak terlalu bisa ya baca kitab gitu ya. Nah, itu jadi pinginnya bisa baca kitab gitu. Terus juga pengen jadi pendidik, pengajar yang profesional gitu. Soalnya itu ini nih Mas, saya kan sempat tahu nih ya Mas Reza itu pernah juara MTQ ya. Ya, jadi waduh ini ya. Dulu itu saya awalnya nggak pernah ya ikutan lomba-lomba apa gitu, nggak pernah. Jadi waktu di kampus baru punya keinginan untuk lomba di bidang kealquranan. Jadi waktu semester 1, 2, 3 itu mesti ikutan lomba tartil, musabaqah tartil itu mesti lolos sampai itu tingkat universitas. Itu lolos tapi nggak pernah diikutkan ke Jatim nasional, juga nggak pernah. Soalnya ada yang lebih bagus daripada saya, soalnya kakak tingkat ada yang lebih bagus, banyak yang lebih bagus daripada saya. Tapi waktu di akhir perkuliahan di semester 8 apa 7 itu ya, itu sama Ustadz dipercaya untuk itu mewakili universitas untuk menuju ke nasional gitu. Jadi dengan bekal yang sudah ada di pondok, kemudian dikuatkan juga di kampus ya. Alhamdulillah ya, peringkat 2 MTQ nasional ya. Ya, MTQ mahasiswa nasional. Oke nih, setiap orang kan pasti mempunyai cita-cita. Ketika cita-citanya udah digapai gitu kan, pasti dia punya cita-cita yang lain. Kalau Mas Reza setelah sekarang ini sudah menjadi guru sesuai dengan cita-citanya, profesional juga kan di bidangnya gitu maksudnya. Dulu memang kepinginnya jadi pendidik yang profesional, entah itu profesional yang dari segi apanya gitu ya nanti. Nah, selain jadi pendidik itu nanti kepinginnya itu jadi pebisnis. Nah, sekarang kepinginnya bisnis kecil-kecilan dulu, nanti kepinginnya kalau
berjalan punya lebih besar lagi. Oh gitu ya. Oke, kalau untuk aktivitas yang biasa dilakukan sekarang ini apa tuh Mas? Sekarang masih di pondok, masih ngajar di pondok juga, ngajar di luar juga. Oh. Oke teman-teman, ini ada beberapa nih yang teman-teman yang mungkin harus tahu. Ternyata Mas Reza ini adalah selebgram, ya kan? Dan mungkin teman-teman yang ada di rumah juga bisa nih mencontoh Mas Reza di samping menjadi guru, kemudian juga dia juga berprofesi sebagai pembina di salah satu universitas ya Mas ya. Kemudian juga dia sebagai MC juga gitu. Jadi banyak jobnya yang bisa diambil gitu. Dan bisa mungkin ilmunya yang bisa di-sharingkan. Gimana nih Mas kok bisa sampai jadi selebgram itu, gimana sih ceritanya gitu? Bukan selebgram ya. Cuma memang temannya kan banyak gitu. Jadi yang pengikutnya cuma teman-teman aja, bukan selebgram. Padahal pengikutnya sampai berapa ribu itu ya? Enggak. Coba nanti kita lihat nih ya. Kita posting nih di sini, lihat nih ya. Enggak, cuma sedikit ya. Masih banyak teman-teman yang lebih banyak followernya. Kita ingin tahu nih sebenarnya popularitas sama prestasi itu sama nggak sih Mas? Iya, beda ya, jelas beda. Jadi popularitas itu kadang mungkin ada seseorang yang kepingin dirinya itu populer, ingin terkenal gitu ya. Tapi kadang ada yang gara-gara prestasinya dia itu jadi terkenal. Oh gitu. Tapi kadang bukan prestasi yang bagus, kadang ada yang pingin terkenal jadi menjelek-jelekan dirinya sendiri. Kayak bikin sensasi terkenal, gitu ya Mas? Bikin sensasi. Hanya dulu memang pernah juga saya itu bilang, kalau kamu ingin terkenal ya wis, kamu itu berbuat yang berbeda dari orang lain pasti kamu akan terkenal. Tapi ngapain kalau kepinginnya terkenal gitu. Gitu ya. Jadi intinya nih teman-teman, prestasi bisa menimbulkan popularitas, tapi popularitas belum tentu menimbulkan prestasi, seperti itu ya Mas ya? Ya mungkin walaupun popularitas itu juga menjadikan seorang prestasi, tapi nggak tahu ya prestasinya itu prestasi yang bagus apa yang kurang bagus seperti itu. Gitu ya. Tapi ya tergantung individu masing-masing. Oke, kalau Mas Reza nih disuruh milih, lebih suka orang yang banyak cuannya atau orang yang banyak prestasinya? Ya lebih banyak prestasinya ya. Jadi kita itu kagum gara-gara prestasinya seseorang. Jadi bisa memotivasi orang lain gitu. Yang paling penting itu. Jadi selain kita berprestasi untuk diri kita sendiri, akan lebih baik juga kalau kita itu bisa membuat orang lain berprestasi juga. Gitu ya. Itu benar-benar benar-benar seorang guru ya. Di samping kita berprestasi, kita juga harus bisa membuat orang lain berprestasi, terutama anak didik kita gitu ya. Tuh ada adik yang di rumah tuh dengerin. Jadi kalau kita ingin menjadi terkenal dengan sensasinya kita, tapi kalau kita ingin terkenal dengan prestasinya kita. Ya nanti teman-teman nih bisa juga di subscribe, like, and share ya YouTube-nya saya, juga YouTube Mas Reza. Namanya apa Mas? Terima kasih, Zafa Zivi. Zafa Zivi. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya saya, Ahmad Rohman. Oke Mas Reza, terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Iya, terima kasih.